Baik. Bagaimana hukum operasi plastik? Nah, ini operasi plastik. Ya. Amaliyatu tajmil. Wa ma hukmu ta'allum ilmi tajmil? At-tajmil naw'an. Para ulama memberikan rincian bahwa mempercantik diri itu ada dua jenis. Ya, mempercantik diri ada dua jenis. Operasi kecantikan ada dua jenis. Ya. Yang pertama, tajmil li izalatil aib an-natij an hadisin aw ghairihi. Operasi plastik jika dilakukan untuk, nah itu tujuannya, lihat dulu tujuannya. Kalau tujuannya untuk menghilangkan aib, menghilangkan cacat, ya, hidungnya pesek, jelek kelihatannya, wanita misalnya hayang rada mancung boleh. Misalnya hitam legam, hayang rada bodas supaya terlihat cantik di depan suaminya boleh. Ya. Kemudian apalagi ya, wa hadza la ba'sa bih, boleh. Ya, seperti hadis tadi di mana hidungnya itu kan disuruh oleh Nabi ditutup dengan apa? Dengan perak seperti itu. Ya, dengan tujuan tadi untuk menghilangkan cacat. Kan ada yang apa namanya yang swing, Bu ya? Yang swing kan itu, mohon maaf gitu ya. Itu kan dioperasi supaya apa? Supaya kembali rapat, itu enggak masalah karena menghilangkan apa? Cacat. Ya, ataupun habis kecelakaan. Kecelakaan misalnya ininya ada luka sobek atau apa, kemudian dioperasi supaya hilang itunya enggak masalah. Atau ada noda-noda, ada apa namanya itu yang hitam-hitam tuh? Ya, plek hitam ataupun naon gening. Bawaan lahir yang hitam gede, tompel. Tompel misalnya, itu enggak masalah. Operasi plastik dihilangkan gitu kan. Tidak masalah. Adapun operasi plastik yang haram itu, ya nanti yang kedua nih. Ya. Yang kedua ya. Ini dalam rangka untuk menarik perhatian lelaki. Menarik perhatian lelaki yang bukan muhrim, maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Karena merubah ciptaan Allah. Apalagi laki-laki operasi plastik supaya jadi wanita. Nah, itu pun sama haram hukumnya. Ganti kelamin, tambah payudara, kemudian apalagi itu. Ya, dan seterusnya. Itu hukumnya apa? Haram. Ya, tidak boleh. Lalu bagaimana menyuntik misalnya menyuntik pipi dan lain sebagainya. Selama untuk kecantikan untuk suaminya dan tidak termasuk bagian daripada mubazir, berpoya-poya ataupun berlebih-lebihan di dalam menggunakan harta, boros, maka kalau tidak boros tidak mengapa. Tapi kalau boros, ya maka lebih baik ridho dengan ciptaan Allah. Jadi apa-apa yang kita miliki sekarang itu ya kita ikhlas seperti itu, dan kita gunakan uang itu untuk apa? Untuk bersedekah, untuk pembangunan masjid, karena operasi plastik itu biayanya apa? Sangat mahal, itu miliaran, ya ratusan juta. Maka lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lain. Ya. Melihat antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Quran Darul Yusr untuk belajar Al-Quran dan pendidikan keislaman, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana pesantren, maka kami mengajak sahabat-sahabat iman yang ingin mendapatkan pahala jariyah, yuk ikut berinfak di dalam program kami. Ada dua program yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah untuk pembebasan lahan pesantren seluas 5.300 meter persegi atau senilai 1 miliar lebih. Dengan berwakaf tanah sebesar 200.000 per meter saja, Anda sudah mendapatkan saham investasi akhirat. Silahkan salurkan infak wakaf Anda ke rekening Yayasan Al-Baitul Ma'mur Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 712-1020558. Program yang kedua yang Anda bisa ikut serta di dalam kebaikan ini juga adalah pembangunan gedung pesantren
Darul Yusr dengan luas tanah sebesar 1054 meter persegi atau senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung ini 2 lantai. Dengan berinfak minimal 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan saham amal jariah. Silahkan salurkan infak dan wakaf Anda ke rekening donasi pendidikan Darul Yusr Bank Syariah Indonesia atau BSI di 717-828-3205. Apa yang Anda infakkan semoga menjadi sebab keberkahan rezeki Anda, kesehatan Anda, dan mendapat pahala yang akan terus mengalir dalam catatan kebaikan Anda. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.